to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Sadarkah kalian, walau sejatinya momen match terakhir Garuda di round 3 berlangsung away, namun secara atmosfer hingga gejolak yang tak sabar menantikan timnas beraksi di atas lapangan hijau tetap sangat terasa. Gak peduli sejauh apa rintangan menghalangi, gak peduli semahal apa uang yang mereka keluarkan. Nyatanya, fans Garuda tetap totalitas tanpa batas. Ribuan fans dilaporkan telah siap dengan tiketnya masing-masing. Ya, maksudnya semua jatah tiket dari Federasi Sepak Bola Jepang kabarnya sudah ludes. Bahkan gak cuma hadir, para penggemar juga siap memberikan pelayanan ekstra dengan berbagai aksi tak jauh beda dari saat bermain di GBK. Sebuah hal yang tak terbayangkan sebelumnya, dan tujuannya tentu untuk bisa memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda agar bisa menampilkan penampilan yang terbaik walau di kandang lawan. Soal performa, legenda sepak bola Jepang pun sangat berharap lebih. Keisuke Honda melontarkan pujian kepada skuad asuhan Patrick Kluivert, bahkan berharap lebih loh. Lantas apa yang diharapkan oleh Honda dan bagaimana perjuangan para fans Garuda away di Jepang? Let's go, kita bahas satu persatu. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Mengakhiri pertarungan sengit di round 3 di kandang lawan, perjalanan timnas Indonesia akan makin teruji. Untung saja situasinya sedang sangat positif usai mengunci tiket ke round 4 lewat kemenangan atas Cina. Tapi meski begitu, kita tetap harus waspada, terutama dalam pemilihan pemain. Coach Patrick gak boleh sembarangan, sebab di round 4 nanti gak ada pemutihan kartu. Maksudnya, jika biasanya pemain yang mengantongi satu kartu kuning di putaran kedua tidak akan membawa kartu kuning tersebut ke putaran ketiga, maka di round keempat ini jumlah kartu bakal tetap dibawa ke round 4. Makanya, untuk beberapa pemain wajib waspada untuk tetap bisa tampil di round 4. Tapi gimana caranya agar bisa tampil bagus saat menghadapi Jepang? Itulah PR tim kepelatihan. Mungkin saat ini banyak dari skuad asuhan Hajime Moriyasu yang bukan pemain inti. Tapi percayalah, Jepang tetaplah Jepang, raja tetaplah raja. Walaupun sempat terpeleset saat menghadapi Australia, tim Samurai Biru secara skuad mempunyai pelapis yang tak kalah berkualitas. Apalagi mereka ini tim lama yang sudah berpengalaman di berbagai event kelas dunia, termasuk sebagai pelanggan World Cup. Secara chemistry, jelas mereka jauh sudah lebih tertata rapi. Pengalaman serta kebersamaan skuad yang sudah lama membuat mereka sudah saling mendalami satu sama lain. Beda dengan timnas Indonesia yang notabene tim underdog plus pemainnya masih fresh banget lagi. Itulah kenapa dukungan dari para penggemar penting. Apalagi pada 10 Juni besok bermain di Panasonic Suite Stadium, yang mana sudah jelas tuan rumahnya pasti akan mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari para fans. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide. Menariknya, meski bertajuk laga tandang, atmosfer seolah berkata lain. Semangat luar biasa justru datang dari supporter Garuda. Ribuan pasang mata WNI sendiri tengah mengincar satu hal, yakni tiket pertandingan timnas di markas besar Jepang. Kenapa begitu tinggi antusiasmenya, Min? Jadi, Jepang ini menjadi rumah kedua bagi puluhan ribu warga negara Indonesia yang sedang mengadu nasib. Negeri Sakura sedang mengalami krisis tenaga kerja, dan Indonesia adalah mitra strategis yang turut membantu mengisi kekosongan itu melalui kerjasama yang makin erat di sektor ketenaga kerjaan. Dan di tengah padatnya kesibukan, ada satu momen yang tak bisa dilewatkan oleh mereka untuk menyaksikan Garuda berlaga di tanah asing. Dengan semangat yang terasa begitu dekat, ribuan supporter bersiap menyalakan nyala semangat di jantung Osaka. Dan komunitas terbesarnya adalah Garuda Japan. Sementara melansir dari titipjepang.com, Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA secara resmi menetapkan alokasi 3.000 tiket bagi pendukung timnas Indonesia. Tak main-main, jumlah itu ludes dalam waktu singkat. Mantep cuy! Tiket sendiri dibagi dalam 3 kategori. Kategori umum sekitar 670 ribuan,
Pelajar SMA atau sederajat di kisaran 460 ribuan, dan pelajar SD hingga SMP cukup dengan 260 ribuan saja. Colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage. Ya, inilah sisi menarik dari Jepang. Harga tiket disesuaikan dengan usia pembeli. Yang muda diberi kemudahan, yang dewasa diminta berbagi lebih besar. Dan penjualan resmi dibuka pada tanggal 15 Maret. Wajar jika ludes lebih awal. Informasi ini bahkan dibagikan langsung oleh akun resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Konsultan Jenderal RI di Osaka. Pengumuman yang diharapkan menjadi kabar gembira malah berubah jadi drama kecil di kolom komentar. Mengapa? Karena ternyata tak semua kebagian. Komentar dari WNI di Jepang pun membanjiri laman pengumuman. Ada yang kecewa, ada yang bingung. Bahkan ada yang nekat bertanya, bolehkah membeli dari yang sudah dapat? Harapan kecil tetap menyala, meski realita berkata lain. Suara hati para perantau itu menyuarakan satu hal, soal kecintaan pada timnas tak pernah padam. Meski ada yang jauh dari kota Osaka, tapi bagi mereka masih sangat dekat untuk dijangkau. Stage where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Fans Garuda tetap menyiapkan koreo di Jepang. Masih ingatkah kalian dengan invasi Garuda yang mengubah Sydney Stadium Australia menjadi merah? Hal ini nampaknya ingin terus dilanjutkan oleh para kelompok supporter Garuda. Ya, sebelumnya sudah terbukti saat timnas away di Arab Saudi, Bahrain hingga Cina yang menjauhkan venue pertandingan pun tetap ada dukungan dari fans Garuda. Apalagi kali ini di negara yang notabene seperti sahabat sendiri, tentu saja makin membludak terus-menerus. Dan yang paling ngeri adalah rencana untuk membawa koreo di markas Jepang, yang mana hal ini sangat jarang sekali terjadi di belahan dunia manapun. Dan ini bakal mengulangi gilanya fans Garuda yang memecahkan rekor fans away saat di Sydney Stadium. Di mana melansir dari Nusantara Bowlers, sekelompok komunitas Garuda Jepang bakal membawa koreografi hingga tifo ke Suwita Stadium. Mereka telah membeberkan hal ini dan sayang kalau tidak dilakukan. Sebab kelompok tersebut sudah berhasil membeli tiket sekitar 3.000 tiket, sehingga memang memungkinkan buat membentangkan koreo, tifo, hingga bendera merah putih. Selain koreografi yang bakal jadi pemandangan, mereka juga tak lupa menyiapkan chants yang sudah mulai dihafal sejak sekarang. Colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage where dreams ignite. Legenda Jepang kasih dukungan ke timnas. Meski bermain melawan negaranya sendiri dan rasanya mustahil memberikan dukungan ke tim lawan, tapi pada kenyataannya, legenda Jepang Keisuke Honda ingin melihat versi terbaik dari timnas Indonesia. Mantan pemain AC Milan itu melihat timnas Indonesia banyak mempunyai pemain-pemain berkualitas. Ia juga memuji permainan pemain-pemain muda timnas Indonesia yang punya mentalitas lebih, apalagi setelah mengetahui kita lolos ke babak selanjutnya. Tapi bagi Honda, untuk mencapai level Piala Dunia perlu pembuktian lebih. Makanya, ia sangat mendukung Indonesia untuk bermain bagus menghadapi Jepang. Walaupun ia sangat mengharapkan kemenangan untuk tim asuhan Moriyasu setelah sebelumnya sempat terseok-seok di kandang Australia dengan skor 1-0. Tapi permainan Indonesia baginya penting. Dan tidak mudah untuk bisa lolos hingga babak keempat kualifikasi dengan negara-negara yang juga berkembang di olahraga si kulit bundar. Pernyataan tersebut bukan sekedar basa-basi, melainkan cerminan kekagumannya terhadap kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Hal ini disampaikan saat ia ditemui di Stadion Asiop, Jakarta Pusat pada Minggu 8 Juni 2025. So Japan needs to win against the Indonesian national team now. I think most of top players who play in abroad will play as the starting members the day after tomorrow. So I hope Indonesia play well, but I think it's difficult against Japan in Japan. Against those experienced players. So Japan might. Laga Indonesia versus Jepang berasa reuni kemerdekaan. Indonesia, Belanda, Jepang.
Ketiga negara tersebut sudah tak asing lagi lah cuy. Ketiganya sudah sangat mengenal karena pernah saling melawan dan saling bekerja sama dalam Perang Dunia Kedua. Namun kini semua itu sudah berakhir dan semua deket-deket aja tuh bagaikan sahabat. Apalagi dalam bidang sepak bola, kita saling membantu. Seperti KNVB yang terus-terusan mengizinkan pemain keturunan berpindah ke Indonesia. Lalu kerjasama antar federasi PSSI dengan KNVB dan JFA. Jelas sudah terjalin sekarang dan itu memang saling membantu, ya kan? Namun, besok saat laga Indonesia versus Jepang, ini bakal jadi sejarah di mana negeri Sakura bakal kembali menyerang Nusantara tapi di dalam lapangan. Sedangkan Indonesia bakal bertahan dibantu pemain keturunan Belanda Indonesia. Ditambah para tim kepelatihan dari Belanda, ini seperti mengenang sejarah tapi dalam kompetisi yang damai serta bersahabat. Selain itu, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, beneran seperti apa yang dikatakan Moriyasu. Tentu ini juga bisa saja mempertemukan Indonesia, Belanda, dan Jepang yang bisa saja bertemu dalam satu grup. Jelas ini bakal jadi sejarah super duper besar di mana ketiganya bakal saling berhadapan di Piala Dunia 2026. Colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Dari Osaka kita belajar satu hal, ketika Garuda terbang tak ada kata sendiri. Dimanapun mereka bermain, selalu ada merah putih yang menyambut. Bukan sekedar pertandingan, ini adalah perayaan rasa memiliki. Sepak bola bukan hanya soal bola dan gawang, tapi tentang identitas yang bisa hadir bahkan saat kita jauh dari tanah air. Terbukti, tak hanya ribuan fans Garuda yang mendukung, tapi legenda tim lawan pun ikut respect. Disinilah sepak bola menyatukan kedekatan negara kembali. So, itulah berbagai cerita unik di balik laga Timnas versus Jepang besok. The echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.